Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serangan umum 1 Maret tahun 1949 merupakan respons dari agresi militer Belanda II. Peristiwa ini berawal ketika Belanda melakukan pendudukan terhadap Yogyakarta yang berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia. Ibu kota negara saat itu dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi yang tidak aman. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, menjelang terjadinya serangan umum 1 Maret tahun 1949, kondisi Yogyakarta sebagai ibu kota sangat tidak kondusif. Hal ini dikarenakan Belanda mengeluarkan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwana IX yang berstatus sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta kemudian mengirimkan surat kepada Panglima Besar Tentara Republik Indonesia yang tak lain ialah Jenderal Sudirman untuk memberikan izin diadakannya serangan. Permintaan itu disetujui oleh Jenderal Sudirman. Dia lantas meminta kepada Hamengkubuwana IX untuk melakukan koordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 agar melakukan serangan kepada Belanda. Serangan yang akan dilaksanakan pada 1 Maret tahun 1949 itu memiliki tujuan antara lain untuk politik, untuk mendukung perjuangan perwakilan Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Lambertus Nico Palar, melawan kampanye Belanda yang menyatakan bahwa agresi militernya di Indonesia telah berhasil. Tetapi berbanding terbalik dengan hal tersebut, posisi tentara Republik Indonesia dan para gerilyawan saat itu sebenarnya belum hancur. Kemudian untuk tujuan psikologis kepada rakyat, serangan ini dimaksudkan untuk memulihkan, memupuk, dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada tentara Republik Indonesia, serta yang terakhir untuk tujuan militer, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia masih tetap utuh dalam satuan yang tertib dan mampu mengadakan perlawanan secara terkoordinasi. Selain itu, serangan umum 1 Maret tahun 1949 membuktikan bahwa keberadaan Belanda di kota Yogyakarta tidaklah sah. Pasukan yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia dan berbagai kalangan rakyat menyusun rencana serangan balik terhadap tentara Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Maret tahun 1949 sirin dibunyikan. Tanda serangan terhadap Belanda akan dimulai. Serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sasaran utama adalah penyerangan utama tempat konsentrasi musuh, yaitu Benteng Frederiksborg, kantor pos, Istana Kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, dan Kota Baru. Soeharto dalam penyerangan ini memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sementara itu Vance Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sarjono memimpin sektor selatan, Mayor Kusno memimpin sektor utara, serta Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki di sektor kota. Serangan pasukan yang mendadak itu membuat Belanda terkepung, dan pasukan gerilyawan Republik Indonesia berhasil menguasai kota dalam beberapa jam. Bantuan musuh pada jam 11 waktu Indonesia Barat baru datang dari Magelang di Yogyakarta dengan kekuatan 1 Batalion Infanteri Brigade 5 yang terdiri atas pasukan Lapis Gajah, pasukan Nederland Indische Administration atau Sekutu, dan pasukan Gajah Merah pimpinan Kolonel Van Zaten. Dengan datangnya pasukan bantuan itu, gerilyawan Republik Indonesia segera menarik pasukan kembali keluar kota setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta. Selama kurang lebih 6 jam, berita mengenai keberhasilan serangan umum 1 Maret tahun 1949 disebarluaskan melalui jaringan radio OVRA di Playen, Wonosari, dan Gunung Kidul, serta secara beranting menyusuri jaringan radio OVRA di Sumatera, hingga kabar tersebut disebarluaskan ke luar negeri, melalui Birma dan diterima oleh pemancar All Indian Radio, hingga akhirnya sampai kepada perwakilan Republik Indonesia di PBB. Mengetahui kegagalan pasukan dalam menghadapi serangan umum 1 Maret tahun 1949,
yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan gerilyawan Jenderal Mayor Kolonel Van Langen dan Residen Stok menghadap Sultan agar dia menghentikan bantuannya terhadap para gerilyawan, namun Sultan menolaknya. Akibat dari serangan umum 1 Maret tahun 1949, pasukan brigade pimpinan Kolonel Van Langen yang menguasai wilayah Yogyakarta mengadakan serangan balasan terhadap kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan para gerilyawan. Serangan yang pertama dilancarkan pada 10 Maret tahun 1949 terhadap lapangan udara Gading yang berada di Wonosari. Selain manuver, serangan itu melibatkan tentara payung dan 20 buah pesawat Dakota, tetapi hasilnya nihil karena tidak adanya pengudatan Tentara Nasional Indonesia di Wonosari, seperti yang mereka kira. Belanda selanjutnya selalu meningkatkan patrolinya di daerah-daerah yang dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia maupun para gerilyawan, tetapi selalu mendapatkan perlawanan yang kuat. Majalah Belanda di Wapenbroek menyebutkan, selama Maret tahun 1949 jumlah korban tewas dan luka-luka dari pihak Belanda sebanyak 200 orang, sedangkan pihak Indonesia mencatat sekitar 300 prajurit dan 53 anggota polisi gugur. Dengan jumlah korban sipil tidak dapat dipastikan. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 secara politis berhasil menguatkan posisi Indonesia di mata dunia, meskipun secara militer posisi Indonesia kalah dalam pertempuran tersebut. Akhirnya melalui perjanjian Rumroyen pada Mei tahun 1949, Belanda dan Indonesia menyepakati gencatan senjata. Pada 29 Juni tahun 1949 Belanda meninggalkan Yogyakarta dan gerilyawan Tentara Nasional Indonesia mulai kembali memasuki ibu kota Yogyakarta.